kabarnya? Baik-baik saja Bu Pungki, sehat semuanya. Gimana dengan Bu Pungki? Kan Bu Ririn sehat, doanya Bu Ririn ini supaya kita bisa bertemu ini ya. Bu Ririn, ini saya mau minta waktunya untuk ngobrol seputar tentang persiapan supervisi yang akan dilakukan Bu Ririn. Bu Ririn kan supervisi hari Senin tanggal 13 Februari ya. Nah, dari obrolan-obrolan yang kita lakukan sekarang dan persiapan supervisi yang dilakukan Bu Ririn, apa yang ingin didapatkan oleh Bu Ririn? Saya ingin mempersiapkan supervisi itu dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi Bu Pungki, dan itu akan menunjukkan kesadaran sosial emosional untuk menunjukkan kesadaran diri siswa untuk Bu Pungki. Baik Bu Ririn. Kemudian untuk supervisi akademik itu yang akan dilakukan itu ada 3 instrumen Bu Ririn, yaitu administrasi pembelajaran, pengamatan proses pengajaran, kemudian proses pembinaan. Dari 3 instrumen itu menurut Bu Ririn, mana yang secara spesifik mau saya observasi? Kalau saya mengambil dari proses pengajarannya saja Bu Pungki, jadi prosesnya saja yang mengambil. Ketika proses pengajaran Iya. baik. Terus menurut Bu Ririn ini ya, Bu Ririn sudah menjadi guru berapa tahun ini Bu Ririn? Hanya 17 tahun. 17 tahun ya. Nah, menurut Bu Ririn ini bagaimana proses pengajaran yang baik? Kalau saya sih sebenarnya intinya adalah siswa sebagai pusatnya Bu Pungki. Jadi pengajaran itu berpusat pada siswa. Jadi siswa itu nanti dia akan aktif, kemudian selain aktif, kalau aktif pasti pembelajaran pasti menyenangkan Bu Pungki. Setelah itu kalau sudah menyenangkan pasti yang namanya tujuan pembelajaran pasti akan dengan mudah dapat dicapai Bu Pungki. Jadi memang pusatnya pada siswa. Jadi berpusat pada siswa. Iya. Bu Ririn, apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Ririn pada observasi? Saya besok akan membacakan teks puisi yang di situ berjudul Kelinciku. Jadi di situ anak-anak mampu membaca teks. Setelah membaca, anak-anak menuliskan teks puisi itu tadi dalam tulisan tegak bersambung. Nah, tulisan tegak bersambung ini kemudian dengan aturan yang ada di ketika membaca, diharapkan anak-anak ini sudah mampu untuk membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Terus kemudian ketika menulis teks ini, siswa mampu menulis teks puisi ini tadi dengan aturan-aturan yang jelas, sudah benar ya sesuai dengan aturannya Bu Pungki. Kemudian setelah membaca teks itu tadi, nanti ada teks bacaan juga, sehingga anak-anak ini mampu tahu mana saja yang termasuk aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi membaca, habis menulis, habis itu ada bacaan yang nanti akan diidentifikasi manakah yang masuk dalam aturan tata tertib sekolah. Itu begini. Baik, dari skala 1 sampai 10 ini kalau ada skala tentang 1 sampai 10 ya. Menurut Bu Ririn pengajaran yang dilakukan oleh Bu Ririn itu ada di skala berapa? Kayaknya sih skala 7 Bu Pungki, karena di sana saya masih proses belajar ya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Mungkin 7 Bu Pungki. Ya, 7. Kemudian Bu Ririn menginginkan ada di angka berapa untuk kenaikan proses pembelajarannya? Ke 9 Bu Pungki. Iya, tapi kita 9 akhirnya meningkat gitu aja. Baik, Bu Ririn, dari pembelajaran yang sudah disiapkan Bu Ririn, apa yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran tersebut? Ini karena prosesnya itu tentang merawat hewan, maka anak-anak akan membawa gambar-gambar dari rumah. Di situ akan dibuat sebuah clipping. Jadi untuk proses pengembangannya itu membuat clipping. Clipping ini di mana anak-anak menempelkan gambar. Setelah itu menempel gambar, kemudian menuliskan bagaimana cara merawat hewan itu. Karena perawatan hewan kan berbeda-beda. Di situ anak-anak diharapkan sudah mampu menggunakan huruf kapital yang benar sesuai dengan aturan. Itu Bu Pungki. Ya, baik, kalau tadi area pengembangannya itu membuat clipping, tegak bersambung dan ini ya penggunaan berbagai kami. Ya. Untuk strategi yang akan Bu Ririn lakukan agar proses pembelajaran berdiferensiasi dan KSI untuk meningkatkan kesadaran diri siswa itu bisa mencapai angka 9 seperti yang diharapkan Bu Ririn. Apa yang akan dilakukan oleh Bu Ririn? Saya menggunakan metode PBL Bu Pungki dengan menuliskan cara merawat hewan berdasarkan gambar yang dibawa anak-anak, kemudian menuliskan dengan tegak bersambung. Kemudian selain itu yang paling penting adalah penggunaan huruf kapitalnya. Kemudian dalam pembelajaran diferensiasi ini, siswa diminta untuk membawa gambar-gambar peliharaan yang mereka memungkinkan untuk anak-anak ini. Kemudian mereka akan bergabung dalam diskusi kelompok karena memang sudah dibuat kelompok-kelompok begini. Kemudian setelah gambar terkumpul sudah ditempel akan dijadikan sebuah clipping. Nanti di akhir pembelajaran ada sebuah refleksi dari kegiatan pembelajaran ini, bagaimana dengan perasaan anak-anak ini ketika mengikuti pembelajaran. Apakah senang dan menikmati pembelajarannya atau bagaimana? Itu mungkin. Kalau saya melihat ini strateginya luar biasa, mungkin sudah tertata, sudah memikirkan berdiferensiasinya apa, KSE-nya juga apa ya. Nah, dari strategi-strategi yang sudah disusun, sudah dirancang dengan sedemikian rupa, pasti kan ada kesulitan. Kira-kira prediksi apa kesulitan yang akan dihadapi dari strategi? Kalau itu pasti setiap kali pengajaran pasti ada kesulitan mungkin, cuman kalau yang
di supervisi ini pasti yang agak kesulitan dan agak rumit itu memang di huruf kapital lebih, karena memang huruf kapital ini kan anak-anak baru mulai dimana kadang huruf E bisa kebalik, huruf M seperti huruf tegak biasa. Nah itu memang anak-anak butuh pendampingan khusus saat penulisan huruf kapital ini. Jadi ada pendampingan gitu. Iya. Tapi Bu Rin sudah menyampaikan kesulitannya, terus sekaligus bagaimana mengatasinya ya, dengan mengatasi pendampingan. Mungkin ada cara lain untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Bu Rin? Dan selain pendampingan mungkin lebih ke personal ya mungkin, jadi anak-anak kalau misalnya dalam kelompok kecil tidak bisa, biasanya saya akan membuat dalam kelompok besar nanti diulangi lagi. Tapi kalau yang misalnya yang salah hanya 1-2 biasanya langsung pergi ke personal, tapi kalau masih banyak yang salah maka saya akan mengulangi lagi bagaimana untuk penulisan dan aturan yang tepat saat penulisan huruf kapital itu. Iya, nah luar biasa Bu Ririn ini, solusi yang dipikirkan itu sudah sangat terencana dan top tier ini. Baik Bu Ririn, saya acungi jempol persiapan yang luar biasa ini ya, untuk rancangan-rancangan yang hebat ini ya. Baik Bu Ririn, kalau begitu kita akan melihat proses pembelajarannya pada hari Senin ini. Iya, mungkin semoga saja lancar semuanya. Semoga lancar. Terima kasih ya Bu Ririn. Sama-sama. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 pagi. Siang Bu Ririn. Selamat siang Bu Pungki. Gimana Bu Ririn tadi setelah melakukan kegiatan supervisi pembelajarannya, bagaimana perasaannya jenengan? Perasaannya ya terus terang ya campur aduk Bu Pungki, namanya juga supervisi ya pasti ditungguin itu pasti campur aduk. Tetapi karena memang sudah lama mengajar ya Bu Pungki, jadi ya mungkin bisa mengendalikan lah. Cuman kalau dilihat secara keseluruhan ya semangat lah untuk mengajar karena memang semuanya sudah ditata, sudah ditata, sudah dirancang tentang skenario pembelajarannya. Jadi lebih semangat aja lah. Tetap semangat ya. Jadi kayak ingat waktu pertama kuliah dulu kalau mengikuti C. Ya masih semangatnya gitu kan. Iya semangat muda ini. Bu Ririn, tadi kan kita sudah melakukan kegiatan observasi pembelajaran. Nah sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca operasi untuk merefleksikan dari seluruh rangkaian kegiatan kita yang dilakukan tadi. Nah dari proses pembelajaran yang Bu Ririn lakukan, menurut Bu Ririn ini apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum berjalan dengan baik sesuai harapan Bu Ririn? Kalau yang sesuai harapan, anak-anak ini sudah lancar. Di kelas 2 ini anak-anak sudah lancar untuk membaca. Jadi mereka diajak untuk maju itu lebih enak karena memang hampir semua itu sudah bisa membaca dengan lancar. Apalagi dalam hal ini membaca puisi. Setelah membaca puisi, anak-anak juga menuliskan tentang huruf kapital. Anak-anak ini juga sedikit banyak sudah mengenal tentang huruf kapital. Jadi mereka sudah lancar. Kemudian setelah dari menulis puisi ini, anak-anak juga dikenalkan tentang tata tertib sekolah. Karena kebetulan di situ di teks buku itu ada tata tertib sekolah. Jadi anak-anak sudah bisa memilih mana yang merupakan aturan sekolah. Bukan.
Setelah itu kami membuat clipping. Membuat clipping itu anak-anak ini juga sudah pintar dalam hal menggunting, kemudian menempelkan. Itu mereka sudah mulai bisa, meskipun ada yang kurang rapi ya, itu hal yang wajar karena memang kelas 2. Itu mereka juga sudah bisa untuk kira-kira perawatan apa yang akan dilakukan berdasarkan gambar hewan yang ada di situ, karena memang kan ada perbedaan perlakuan ya, misalnya hewan apa, ini hewan ikan dengan hewan sapi, mereka beda perlakuan. Tapi anak-anak ini sudah bisa menuliskan dengan huruf kapital, sudah bisa menuliskan bagaimana cara merawat hewan-hewan itu. Jadi mungkin sudah sesuai dengan ekspektasi lah di. Tapi kalau untuk kekurangan ya memang ada beberapa anak yang untuk huruf kapital itu masih belum maksimal, misalnya harus 3 ke atas, dia masih di dua kotak saja. Itu tapi itu masih tetap perlu pendampingan terus mungkin. Itu aja. Kemudian hal clipping itu tentang kerapiannya saja. Jadi memang mereka mengguntingnya masih ada bingkong, masih menempelnya masih belepotan dengan lemnya, akhirnya lembar 1 dengan lembar 2. Aduh. Iya, ya, luar biasa Bu Ririn, tadi sudah sesuai dengan harapannya. Dari proses pembelajaran tadi Bu Ririn, sekarang saya minta izin untuk menyampaikan observasi yang saya lakukan sesuai permintaan Bu Ririn. Observasinya adalah kegiatan pembelajaran yang difokuskan ya. Saya melihat di sini kegiatan pembelajaran sangat baik sekali. Siap Bu Ririn, selamat kegiatannya berjalan dengan baik. Anak-anak aktif, riang, gembira, dan terbuka. Dan saya sangat senang sekali karena di situ ada pesan-pesan positif yang disampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik. Memang untuk kegiatan pembelajaran sudah berjalan, ada sebuah usaha dan semangat yang luar biasa yang ditunjukkan. Memang saya melihat beberapa anak butuh pendampingan dan itu memang harus dilakukan di waktu-waktu yang khusus. Kemudian di situ kan ada permasalahan ya, anak-anak melihat gambar, menuliskan bagaimana cara merawat hewannya. Sintak atau metode yang diambil adalah PBL ya, Project Based Learning. Nah mungkin nanti ke depannya ini sintak atau langkah-langkah PBL ini lebih diperjelas kembali, disusun sesuai dengan metodenya. Itu aja sih yang jadi observasi saya. Nah Bu Ririn, tadi kalau saya mendengarkan penjelasan Bu Ririn dan juga observasi saya lihat memang pembelajarannya sudah berjalan dengan baik. Namun demikian kan tetap ada hambatan ya. Nah Bu Ririn, rencana jenengan untuk mengatasi hambatan itu atau mengembangkan hambatan itu akan menjadi lebih baik bagaimana? Nah, kalau rencana saya memang di tema ini, tema 6 SP1 ini kan berkelanjutan terus mungkin. Jadi tema PB1 sudah dilalui, PB2 dan besok ini baru PB3. Nah itu nanti kami akan melanjutkan terutama pendampingan dalam hal penulisan huruf kapital itu tetap diperdalam, meskipun itu bukan di bahasa Indonesia saja. Mungkin nanti ketika mencatat di PKN, di SPDP, di matematika itu pengenalan huruf kapital tetap dipertajam. Kemudian untuk pembuatan clipping tadi kami juga akan memelihara ikan di kelas. Jadi anak-anak nanti akan membawa hewan-hewan, ikan-ikan itu tadi yang akan dipelihara di sekolah. Meskipun anak-anak di rumah juga sudah istilahnya memelihara banyak peliharaan ya, ada yang pelihara ayam, pelihara apa. Jadi memang di sini ada juga yang dipelihara di sekolah itu ikan gitu tadi, ada yang dipelihara di rumah. Nanti di rumah ini dengan bimbingan orang tua mungkin. Itu mungkin luar biasa sekali Bu Ririn, saya beri applause ini luar biasa. Bu Ririn, kapan kira-kira rencana pengembangan ini dilakukan ya? Oh, kalau saya secepatnya sih, kalau sekarang supervisi ini besok pagi sudah bisa dimulai karena besok sudah PB ke-3-nya. Baik. Bu Ririn, terima kasih banyak ya atas kebersamaan kita, luar biasa Bu Ririn memang tulis ini. Waduh, saya sendiri juga masih perlu kritik dan saran Bu. Terima kasih juga sarannya sudah membantu Bu. Baik, terima kasih Bu Ririn. Sama-sama, sampai jumpa kembali.